Hai, salam sobat traders, kawan-kawan sekalian. Kembali di channel YouTube saya Dr. FX ya. Pada kali ini saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dr. David ya. Jadi saya sambil melakukan pelayanan. Jadi kita bisa menyempatkan di sesi-sesi istirahat kita melakukan analisa trading, yang mana kita di sini saya akan sedikit share tentang bagaimana kita melakukan analisa teknikal ya, khususnya mengenai pemula-pemula yang belum bisa mengenal bagaimana cara mengenal tren ya. Walaupun banyak di YouTube ataupun di Google bahwa teknik itu berdasarkan moving average, berdasarkan Bollinger Band atau teknik-teknik lain yang menyatakan misalkan trend line, tapi saya di sini ingin melakukan suatu pendekatan dengan teknik Elliott Wave ya. Jadi kalau kita belajar teori Elliott Wave itu rata-rata orang nggak mau belajar ya. Jadi kenapa? Karena rata-rata dikatakan teknik Elliott Wave itu sulit ya, sulit dan banyak kali ribet ya. Jadi saya ingin sedikit share untuk teman-teman membuka wawasan dan bahwa kita akan tahu bagaimana kita melakukan tindakan entry ya. Oke. Jadi dalam forex kita mengenal sistem dua arah, buy dan sell. Kalau saham hanya buy saja ya. Jadi kita akan membuat suatu sketsa itu berdasarkan dua-duanya ya, yaitu dalam posisi buy ya. Jadi kita di aplikasi TradingView bisa kita lihat di sini. Jadi kita buka di TradingView, mungkin di chat kosong saya coba membuat suatu ini. Jadi buka di situ, kemudian ada gelombang impulsive wave. Jadi Elliott Wave itu ada gelombangnya ya. Jadi ada gelombang koreksi seperti ini, koreksi Elliott, ada gelombang impuls, ada gelombang Elliott Triangle. Nah, itu adalah suatu gelombang koreksi ya, atau gelombang apapun bisa, gelombang triangle, leading triangle dalam kondisi impuls. Jadi kita akan berbicara tentang standar impulse wave ya. Yang dinamakan trend itu seperti ini. Jadi saya hapus dulu, saya buat ulang. Jadi permulaan suatu harga membentuk pola seperti ini. Oke. Jadi saya buat ini warna ini. Oke. Jadi ada pergerakan 5 gelombang ya, 1 2 3 4 5. Di mana ada aturan masing-masing, yaitu gelombang 1, 2, 3, 4, 5 itu bergerak secara linear ya, bergerak secara linear. Jadi searah naik. Oke. Nah, kita melihat ada rule-nya, yaitu gelombang 3 itu memiliki momentum yang lebih tinggi dibandingkan gelombang 1. Gelombang 3 ini tidak bisa gelombang yang terpendek ya, gelombang 3 tidak bisa yang terpendek. Dan gelombang 4 itu berada di atas gelombang 1 akhirnya. Ya. Jadi kalau kita melihat dia seperti ini, tidak boleh keempat seperti ini. Ya. Dia harus seperti ini, ya. Kemudian untuk gelombang 5, nah dia biasanya lebih pendek. Ya. Dan bisa juga lebih panjang. Intinya gelombang 3 tidak boleh lebih pendek daripada gelombang 1 dan 5 ya. Jadi bisa seperti itu, bisa panjang. Oke, nah gelombang 3 dan 5 itu memiliki sifat divergen ya. Artinya kalau ini kita tarik garis tren ya, tarik garis tren itu naik. Tapi kalau kita buat tambahkan osilator, bisa dalam keadaan seperti ini ya. Oke. Nah, inilah yang tadi 3 dan 5 tadi ya. Jadi 3 dan 5 seperti itu ya. Kalau kita melihat
tiganya seperti ini. Nah, itu 3 ya. Coba perjelas, itu gelombang 3 dan ini gelombang 5. Jadi ada namanya divergen. Nah, kapan kita akan entry? Ya, sebenarnya kita entry di 2. Ya, kita selalu entry pasti di 2. Ya. Kita entry pasti di 2. Ya. Jadi di 2 inilah kita akan entry buy, di 4 kita akan entry buy. Ya. Nah, setelah 5 gelombang ini terjadi, apakah yang akan kita tunggu adalah gelombang koreksi. Ya. Ya, saya buat warna merah. Ini adalah gelombang ABC ya. Nah, setelah ada A, B dan C, kita akan menunggu harga bakal naik ya. Membuat gelombang baru. Ya, membuat gelombang baru atau gelombang impulsif baru. Ya. Oke. 3, 4, 5 ya, saya buat. Jadi seperti ini. Ya. Dia akan membuat gelombang baru. Nah, rata-rata ini akan seperti ini. Dia akan naik di atas B. Kemudian dia akan membuat gelombang 3 lebih tinggi dan 5. Oke. Nah, seperti itu. Jadi harga membentuk suatu kenaikan lagi. Jadi dalam satu gelombang kecil, gelombang 1 ini ada 5 gelombang, atau setelah berakhir 5 gelombang ini dapat dikatakan ada gelombang A atau 1. Ya, jadi kita berandai-andai ini adalah gelombang 1. Oke. Kita buat di warna biru. Oke. Jadi ini gelombang 1. Ya. Gelombang 3. Nah, setelah 5 gelombang dia akan muncul ABC lagi. A, B, C. Seperti itu. Ya. Baru dilanjutkan lagi 5 gelombang lagi naik ke atas, ya. Oke. Jadi lanjutlah 5 gelombang ke atas. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini lanjut 5 gelombang ke atas. Ya, jadi seperti ini jalan ceritanya. Jadi kalau kita mau melakukan entry, tentu kita entry buy di C, ya, entry buy di C, ya, di C sini. Ya. Nah, kalau kondisinya sedang berada di sini ya kita tunggu. Jadi di dalam wave 2 itu ada ABC kecil gitu. Jadi ada ABC yang kecil. Ya. Jadi ada ABC kecil. Begitu juga di 4. Ada ABC yang kecil. ABC. Oke, jadi kita entry selalu di C, ya. Entry selalu di C. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah kita susah mengenal pola koreksi, ya. Jadi kalau kita mau belajar pola koreksi, ya, ini saya coba kita ke bawah. Jadi ada 3 jenis koreksi, ya, yaitu flat,
Itu gimana ke flat? Nah, flat ini seperti ini. Flat ada tiga macam, ya. Ada seperti itu, ya. Mungkin bisa dipahami dulu. A, B, C. Kemudian ini lagi ada A, B, C, ya. Jadi ini ada kondisi downtrend, ya. Kondisi downtrend, ya. Kondisi downtrend. Ya, jadi downtrend. Coba saya ganti aja. Nah, ada posisi downtrend. Jadi di situ ada koreksi sebelum dia akan melanjutkan lagi posisi downtrend, ya. Nah, koreksi yang demikian koreksi demikian ini regular, normal, ya, normal flat. Jadi dia A, B, dan C. C-nya bisa ke atas ini sedikit. Nah, ini B-nya ini biasanya agak ke bawah, artinya koreksinya 90%, ya, kecil aja, jadi cuma sedikit areanya, jadi cuma sampai 90%. Kalau ditarik retracement bisa 90%, ya. Kalau dibuat kayak gitu dia bisa 90%, ya. Oke. Bentar, ya. Oke. Nah, bisa 90%. Jadi bisa sampai sini. Jadi koreksi bisa sampai situ, ya. Sebelum dia untuk melanjutkan turun, ya. Yang ini namanya regular flat, ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah namanya expanding, ya. Jadi expanding ini ada downtrend, ya. Kemudian B-nya itu gini. Ya. B-nya berada di bawah akhir daripada A. Kemudian C itu juga di atas. Ya. Di atas daripada ini. Baru akan terjadi penurunan. Oke. Dah. Nah, satu lagi ini adalah running flat. Jadi sama seperti expanding, B-nya di bawah, tapi C-nya nggak sampai. Kalau C-nya ini kan di atas, C-nya di bawah, ya. C-nya nggak sampai running, artinya belum apa-apa udah langsung running gitu harga. Nah, itu C. Nah, apa perbedaannya antara ketiga ini dengan yang lain? Yaitu pertama kita mungkin mengenal adanya zigzag, ya. Jadi kalau kita pernah dengar zigzag, ya. Zigzag. Nah, zigzag itu gini. Ya biasa. Jadi zigzag kayak gini, zigzag. Oke. Nah, zigzag ya hampir sama dengan flat yang pertama, ya mirip. Tapi zigzag ini apa bedanya dengan flat?
Kalau flat ini dia 335. Ya. Saya buat di sini. 3 3 sementara kalau zigzag ini 5 3 5. Apa sih maksud 335? 3 ini adanya di gelombang A itu ada 3 gelombang subwave. Jadi kalau diperbesar, di zoom, di time frame lebih kecil dia ada 5. Ada 3, maaf. Jadi ada A, B. Sebut aja warnanya ya. Nah, di B juga gitu. Ada ABC. Ya. Tapi di C-nya 5. Nah, gini. Tuh. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya flat. Jadi di C-nya tuh ada 5. Tapi kalau di zigzag itu 535 ya. Jadi 535. Jadi di subwave-nya ada 535. Begitu juga ya. 5. Dan dikoreksinya B itu selalu 3 ya. Jadi perbedaannya gampang aja. Di A nya itu di flat 3, yang ini flat 5 ya. Nah, satu lagi pola yaitu triangle. Nah, kalau triangle itu ya gitu. Mungkin bisa lihat di YouTube ya. Bentar, kita coba ya. Seperti ini triangle ya. Ini bisa, atau dia mengecil, bisa ya. Jadi beginilah, ini namanya triangle ya. Jadi kalau ini triangle. Oke, nah ini triangle. Jadi kalau ada downtrend, ada pergerakan impulsive wave yang turun, kemudian ada fase koreksi seperti itu ya. Kemudian di E dia akan turun. Oke, jadi udah kenal ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa dan di mana ya. Nggak ribet kan? Nggak ribet ya, gitu. Jadi kita udah tahu kita akan entry di mana, dan kita tahu di mana stop loss kita ya. Jadi kalau stop loss kita di mana? Nah, kalau kita entry di 2 gitu loh, di mana sih stop loss kita? Ya udah di 1 gitu ya. Di 1 stop loss kita ya. SL di sini, SL ya udah. Nah, caranya gimana caranya? Nah, kita pakai Fibonacci aja untuk mencari di mana wave 3. Misalnya gini. Nah, misalkan harganya di sini. Nah, kita akan lihat risk ratio-nya berapa. Nah kan, jadi kalau kita entry-nya di situ, kita bisa lihat risk ratio. Nah, misalnya kita mau beli di sini nih, ya kan? Nah, target di 3, oke. Nah, kita lihat di mana SL-nya. SL di sini. Nah, ternyata rasio risikonya 3,44 nih. 3,44 ya. Seperti itu. Jadi
minimal 1,6 ya resiko perolehan ya. Jangan 1:1, jangan 1, harus lebih besar keuntungan dibanding itu ya. Nah begitulah kalau kita entry di 4, di 5 atau entry di C ya. Jadi kita bisa mengenal itu. Nah jadi misalkan kita kapan sih taunya C-nya di mana? Nah kita C-nya itu di mana ya, kita melihat pola ini ya. Jadi kita mudah untuk melihat C ya. Kita tunggu A ini berapa gelombang, A ini 3 gelombang misalkan ya, A ini 3 gelombang. Oh berarti ini kemungkinan ini flat, nah gitu, karena 3 gelombang. Terus B nya 3 gelombang lagi ya, masih 3 gelombang, berarti ada 2, flat atau triangle. Ternyata turun 5 gelombang. Ternyata turun 5 gelombang. Oh ya sudah, berarti ini adalah flat ya kan, bukan triangle, karena 335 ya. Jadi kita bisa entry di sini. Nah kalau kondisi gini, di mana kita akan stop loss? Nah saya akan coba hapus nih ya. Kita akan entry buy, take profit di sini dong, di 5 ini. Di sini kita take profit kan. Sorry yang banyak. Oh ya masuk. Oke. Di sini kita take profit. Nah, kita entry di 2 gitu. Ya, jadi kita entry di 2. Stop loss di sini, take profit di sini. Ya, tentu rasionya makin besar ya. 4. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mudahnya seperti itu. Nah untuk mengetahui posisi A sama C, biasanya A sama C itu berakhir dengan divergen ya. Jadi kalau ini kita tarik garis trend A sama C, ini turun, nanti di O sama osilator dia akan naik. Gitu ya. Oke, seperti ini contohnya. Nah jadi ini kalau misalkan kondisinya gini ya, A sama C turun nih, A sama C turun, nah itu seperti ini ya. Ini A nya, A, ini C. Nah gitu ya, umumnya seperti itu. Kadang bisa juga ke bawah ya, tidak ada jaminan. Memang dalam teorinya A sama C itu harus seperti itu ya, tapi kadang seperti itu udah. Jadi kita bisa mengenal dengan mudah untuk teknik trading Elliott Wave ya. Oke teman-teman, sampai sekarang mohon di like, share dan subscribe ya bagi teman-teman sekalian. Untuk mengenal Elliott Wave itu mudah ya, kita harus bisa mempelajarinya dan sering latihan ya. Tidak ada kata-kata yang sulit. Yang sulit adalah kemauan kita, malas untuk membuka sesuatu yang baru ya. Jadi dengan seperti itu kita mulai tertata, kita akan gimana. Nah untuk mengenai take profitnya seperti sudah saya jelaskan tadi, tapi untuk aplikasi di chartnya bisa dibuka di file video-video layar yang lain, atau mungkin nanti suatu saat saya akan share video-video yang khusus mengenai tentang bagaimana sih kita menganalisa akhir daripada tren, dimana kita akan proyeksi untuk ngambil take profit ya. Oke teman-teman semua, salam profit, tetap semangat ya, tetap ikuti prokes. Salam, sampai jumpa.